Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat melanjutkan kegiatan kita dan tentu saja kita berharap selalu di dalam lindungan Allah SWT, dimuliakan oleh Allah SWT dalam majlis ini dan dicatat sebagai amal saleh bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut pada surat Al-Anbiya, yaitu pada ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh sudah kami tuliskan, sudah kami tetapkan fis zabur, di dalam zabur, min ba'di dzikri, daripada setelah az-zikri, annal arda, sesungguhnya bumi diwarisi dia oleh hamba-hambaku yang saleh. Inna fi hadza la balaghan liqaumin abidin. Dan pada ini sungguh sudah sampai atau sampai bagi kaum yang menyembah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiada kami utus engkau, hai Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi segala alam. Ya. Ayat yang 105, wa laqad katabna fis zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sungguh sudah kami tetapkan di dalam zabur. Az-zabur itu yang dimaksud, ini berbeda-beda lagi penafsirannya para ulama. Yang dimaksud dengan az-zabur di sini, menurut pendapat Sa'id ibnu Jubair, Mujahid, Al-Kilabi atau Al-Kalbi, dan lain-lainnya, az-zabur ini adalah semua kitab yang diturunkan oleh Allah pada para nabi. Jadi sudah kami tentukan, sudah kami tetapkan dalam kitab-kitab yang sudah diturunkan kepada para nabi. Min ba'di dzikri, dari setelah az-zikri. Yang dimaksud az-zikri adalah Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Jadi setelah tertulis di Lauh Mahfuz dan diturunkan kepada para nabi berupa kitab-kitab, apa isinya? Annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini diwarisi oleh
hamba-hambaku yang saleh. Ya. Kemudian annal arda, beda pula penafsirannya di antara ulama. Sebagian menafsirkan al-arda itu yaitu nanti di surga. Artinya hamba-hamba Allah yang saleh akan mewarisi bumi ini nanti di surga, di akhirat nanti. Kenapa disebutkan dalam surat Az-Zumar di akhir? Wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul 'amilin. Ya. Segala puji yang telah bagi Allah yang telah menepati janjinya dan mewarisi bumi. Ya. Ya, berupa surga yang di situ manusia atau kami natabawwa bertempat tinggal. Jadi itu, tapi sebagian mufassir yang disebutkan annal arda yarisuha ibadiyas salihun, sesungguhnya bumi itu diwarisi oleh hamba-hambanya yang saleh, yaitu di bumi yang sekarang. Sesuai dengan janji Allah SWT disebut antara lain dalam surat An-Nur ayat 55. Ya. Yaitu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Ya. La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim. Ya, waliyumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum waliyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Ya. Terus ya, ke akhir ayat, yaitu janji Allah SWT untuk nanti menyerahkan bumi ini sebagai untuk diurus dan manusia sebagai khalifahnya. Nah, berdasarkan ayat ini yang dimaksud dengan arud di sini, kata sebagian mufassir, adalah bumi yang sekarang. Artinya bumi ini akan diurus oleh orang-orang yang saleh. Ya, baru dia bumi itu bisa sejahtera, atau penduduk bumi itu bisa sejahtera. Ya, jadi ya kedua-duanya lah. Baik di bumi ini nanti Allah berjanji akan mewariskan bumi ini kepada orang-orang yang saleh. Maksudnya, kalau orang-orang saleh yang mengurus bumi ini, maka bumi ini akan selamat. Dan orang-orang saleh itu juga akan mewarisi bumi ini nanti di akhirat sebagai surga, tempat tinggal bagi mereka, sebagai balasan bagi amalan kehidupan mereka di dunia. Inna fi hadza la balaghan liqaumin 'abidin. Sesungguhnya pada ini la balaghan, itu akan menjadi tujuan yang sampai kepada tujuannya bagi kaum yang menyembah, bagi kaum yang mengakui Allah sebagai hambanya, sebagai sesembahannya, dan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT dalam hal untuk mewarisi bumi, dan juga dalam hal kehidupan yang diikuti dalam petunjuk sehingga dia selamat dan mewarisi bumi nanti di akhirat sebagai surga Jannatun Na'im.
Dan di ayat 107 ini dinyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau hai Muhammad kecuali rahmat sebagai kasih sayang bagi seluruh alam. Ya. Karena membawa keselamatan. Untuk Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dunia ini untuk memberikan petunjuk yang benar, menunjukkan jalan yang benar untuk mencapai keselamatan. Itu karena kasih sayang Allah SWT kepada umat manusia. Kalau tidak, tentu dibiarkan saja sesat. Baik di dalam masalah dunia ataupun masalah agama. Dia menjadi rahmat karena Rasulullah membawa jalan yang benar, membawa cara dan pandangan hidup yang diikuti oleh umat manusia. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diutus secara universal, ya, tidak kepada satu bangsa, sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang sebelum datangnya Rasulullah SAW itu diutus kepada kaum yang masing-masing. Kaum Nabi Saleh kepada kaum Samud, Nabi Hud kepada kaum Ad, ya, kaum Nabi Syuaib kepada penduduk Madian, Ashabul Aikah, ya, Nabi Musa kepada Bani Israel, dan semua beberapa Nabi kepada Bani Israel, masuk Musa, Daud, Sulaiman, Ayub, Ilyasa, dan seterusnya itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Sedangkan Nabi dinyatakan dia diutus bukan hanya kepada orang Arab, tetapi kepada seluruh manusia. Kafatan linnas dalam ayat yang lain. Ya, kepada seluruh manusia. Jadi itulah misi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa kasih sayang, untuk membawa keselamatan untuk seluruh alam ini. Itu apa yang kita dapat pelajaran dari ayat-ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Dari ayat 105 ini Pak, katakan di sini dulu telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Az-Zikr. Berarti Az-Zikr dulu baru Zabur. Ya. Kita tahu bahwa Az-Zikr ini adalah salah satu dari nama Al-Quran yang banyak ada Al-Quran, ada yang lain. Ya. Jadi apakah Al-Quran ini memang lebih dulu ditulis Allah daripada Zabur? Az-Zikr, Taurat juga disebut Az-Zikri. Oleh sebab itu oleh para ulama, mufassir, para tabi'in seperti tadi disebutkan, ada 4 pendapat setidaknya di sini. Yang pertama tadi yang disebut dengan Az-Zabur ini adalah kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi. Itu yang disebut Az-Zabur, itu artinya bacaan. Ya. Sama dengan Quran juga artinya. Ya. Atau nyanyian, tilawah. Ya. Itu semua mencakup semua kitab-kitab. Itu pendapat dari Sa'id Ibn Jubair,
dari Mujahid dan lain-lainnya. Sedangkan yang dimaksud az-zikri itu ada yang di lauh mahfuz. Jadi maksudnya sudah kami tetapkan di dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi setelah yang di lauh mahfuz. Ya. Jadi bukan Al-Quran maksudnya. Ya. Itu yang pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan Az-Zabur itu Al-Quran sendiri. Ya. Jadi itu pendapat Imam Muqatil bin Sulaiman, ya, dari Ibnu Abbas. Jadi sudah kami tetapkan kalau Az-Zabur diartikan dengan Al-Quran, itu berarti sudah kami tetapkan dalam Al-Quran. Min ba'di zikri, dari setelah az-zikri. Zikri itu apa? Ada dua tadi, yaitu lauh mahfuz. Az-zikri juga berarti Taurat. Jadi setelah Taurat. Jadi Taurat dulu baru Al-Quran. Ya. Atau lauh mahfuz dulu baru Al-Quran. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, Az-Zabur di sini adalah Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Ya. Ya. Kan Nabi Daud diturunkan kitab Zabur. Ditulis di sini, ditetapkan di sini di Zabur. Ya. Tapi ini pendapat minoritas lah dari ulama mufassir. Sedangkan az-zikru itu Taurat. Maksudnya merujuk kepada Taurat. Karena Taurat itu disebut juga oleh Al-Quran sebagai az-zikru, kepada Nabi Musa diturunkan. Ya. Pendapat yang keempat, az-zikri ini maksudnya ilmu. Jadi ditetapkan di dalam Zabur setelah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam ilmunya. Ya. Yaitu nasib atau ketentuan garis kehidupan segala makhluk Allah SWT. Ya. Nah itu yang jadi begitu penjelasan para ulama tentang ayat ini. Ya. Kalau dimaksudkan dengan Zabur Nabi Daud, berarti Az-Zikri maksudnya Taurat, karena Taurat lebih dulu. Jadi setelah Taurat. Ya. Bisa kita bahas Al-Quran ini versi terlengkap dari kita. Ini kan kalau dari bebas Ya. Jadi karena sumber dari yang satu dan intinya kalau kita membahas ini Al-Quran versi terlengkap. Ya. Saya semuanya akan sebut betul semuanya. Yang kedua itu masalah bumi ini kan kita pun dibagikan kan di bumi sebenarnya. Ya. Bumi yang baru. Yang baru sekarang. Ya. Dan kalau kita pahami dengan sejarah yang ada dulu, kalau neraka kalau kita kelaparan atau berbuat panas itu gambaran neraka yang bisa lebih panas. Ya. Jadi yang diwarisi itu kan yang program itu bumi dalam baru. Iya, jadi bumi yang sudah setelah bumi baru yang terbentuk kembali menjadi mahsyar. Ya. Dan di situ nanti ada surga dan neraka. Ya, tentu materialnya yang lama juga, bumi ini juga, ya, dibentuk baru. Dan di situ karena materialnya masih material, disitulah gen-gen kita itu bangkit kembali menjadi manusia yang baru, makhluk yang baru. Itulah hari berbangkit. Ya.
Jadi baik bumi yang sekarang atau bumi nanti yang di akhirat, idealnya di bumi yang sekarang ini bumi yang sejahtera akan tentu akan dikelola oleh orang-orang yang saleh. Tapi kalau dikelola oleh orang-orang jahat, maka bumi ini akan hancur. Kan itu mafhum mukhalafahnya seperti itu. Dan di akhirat jelas nanti bumi ini diwariskan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang saleh. Itulah janji Allah atau janji bagi orang-orang yang saleh nanti akan mendapat balasan nanti di akhirat. Ya. Yang mau menyampaikan pasal tadi Ha. lima atau enam. Tadi kan yang kalau enam itu ini enam itu ini itu kalau diterima ini Al-Quran. Kalau kita mengajukan ayat 5, sungguh itu berarti apakah di dalamnya apa ini tetap kampusnya? Sungguh, Yang tadi ha? sungguh ini itu di dalam Al-Quran. Kalau diterima ini Al-Quran. Tapi kalau pengertian yang tadi itu apakah di dalamnya ini itu di dalam akan dalam kampus? Ya, dan pada ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT itu. Fi haza, yaitu katabna. Jadi Alkitab itu ketentuan. Ya, semua yang di yang sudah ditentukan itu seperti itu. Ada lagi? Yep. Terkait dengan aduan yang ibadah itu. Kalau dilihat realitas kita di orang yang mengurus bumi ini tidak banyak orang yang sulit. Ya, kalau di kita dari Soekarno tidak banyak juga orang yang sulit kan. Dunia kita itu Xi Jinping ya itu Donald Trump. Bagaimana kita terus memahami bahwa dunia ini kan diwarisi oleh yang sulit? Itu mungkin proses juga. Ya. Yang hancur-hancur saja yang membantu begitu. Ya. Jadi apa? Dulu di zaman dulu ada Firaun. Dia itu Firaun hancur, berdirilah kekuasaan Bani Israel. Sulaiman dan Daud mengalahkan, lalu Sulaiman dan Daud dikalahkan pula, kalah juga, dan berkuasa pula orang Romawi menguasai dunia ini. Kemudian terjadi lagi perang dengan orang Persia. Persia juga pernah menguasai bumi ini, silih berganti. Kemudian setelah itu muncul Rasulullah SAW, muncul Islam. Dunia dikuasai oleh orang Islam. Ya, itu berapa abad? Lama itu, hampir 10 abad. Itu pusat kemajuan dunia di dunia Islam.
Di barat Cordova, di timur di Baghdad. Ya. Sampai Turki Utsmani. Tidak ada yang melawan. Runtuhnya Islam oleh kekuatan barat, runtuhnya Turki Utsmani, ya. Nah, sekarang itulah. Nah, sampai sekarang. Nah, sekarang bangkit lagi. Sudah beransur-ansur lagi dia. Karena Islam marak pula di berbagai belahan dunia ini. Di Eropa setiap hari itu, di Perancis itu setiap bulan itu tidak kurang 800 orang yang menjadi muslim setiap bulan rata-rata. Jadi lama-lama nanti Inggris, ya, di Inggris konon rajanya menjadi muslim, entah iya entah tidak, tapi diisukan orang Charles, Raja Charles itu muslim. Di Amerika, wali kota New York itu muslim. Kan sudah ada tanda-tanda yang tidak pernah dalam beberapa abad terakhir yang terjadi seperti itu. Nanti ya akan diwarisi lagi oleh hamba-hamba yang saleh. Wallahu a'lam. Ya. Jadi dia memang tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Jadi dia dipergantikan oleh Allah SWT, ya, dipergilirkan. Hari-hari itu dipergilirkan, ada masanya. Itu Allah juga yang mengatakannya. Tapi akhirnya, ya setelah ya karena kalau hancurnya bumi, sekarang kan karena kemajuan teknologi itu menghancurkan bumi. Nuklir, terjadi perang nuklir itu akan hancur sehancur-hancurnya kalau digunakan. Ya, buktinya di Jepang, di Nagasaki, di Hiroshima dan Nagasaki itu sudah sampai sekarang masih ada bekasnya, kehancurannya. Jadi kalau tidak diwarisi oleh orang-orang yang soleh, maka hancurlah bumi. Ya, situlah kira-kira. Ya. Hah? Ya. Bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba yang soleh. Ya. Kenapa tidak diapakan oleh hamba yang beragama Islam? Contohnya kita dalam proses kalau boleh dipilihlah orang yang sesuai dengan gimana nih Pak? Ya. Ya orang-orang saleh. Nah, orang-orang saleh itu sudah implisit dia, orang-orang saleh itu maksudnya dia harus beriman. Karena itu apanya? Gandengannya innal ladzina amanu, yang beriman, wa amilus shalihat. Jadi orang-orang saleh itu sudah pasti dia beriman. Kalau dia beriman pasti dia muslim. Karena tidak disebut orang beriman kalau tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi orang-orang saleh itu, orang-orang saleh tentu ya, mencukupi syaratnya sebagai orang saleh. Ya, kalau tidak cukup syaratnya sebagai orang saleh, ya, tidak bisa disebut sebagai orang saleh.
Jadi orang-orang tidak beriman tidak layak, tidak bisa disebut orang-orang soleh. Itulah kira-kira disebutkan ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang soleh. Ya. Ya. Ya itu kalau dia, ya itulah kan passwordnya kan itu iman. Ya. Jadi apapun yang dilakukan, ya, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu keduanya itu menjadi syarat. Ya. Mukmin tanpa amal soleh juga tidak akan, ya, amal soleh tanpa iman juga tidak akan laku, ya, tidak akan mendapat balasan. Karena dia percaya kepada balasan surga itu, dia tidak percaya. Ya, yang tentu tidak akan dapat. Ya, seperti itu. Jadi perlu amal iman soleh itu dengan dasar keimanan. Silakan ya. Hmm. Hmm. Rahim itu sifat yaitu yang penyayang, yang penyayang, yang punya kasih sayang dalam hatinya, itu namanya rahim. Rahman itu sifat juga, sifat dari Allah SWT yang pengasih. Ya. Sedangkan rahmah itu masdarnya. Rahima yarhamu rahmatan. Ya. Jadi masdar kata jadiannya. Jadi kasih sayang kata bendanya. Jadi Nabi diutus ke dunia ini sebagai simbol kasih sayang. Sebagai, ya. Kalau rahim itu orangnya. Memang Rasulullah itu seorang yang rahim, disebutkan di akhir surat Taubah. Ya. Bahwa Rasulullah itu seorang yang rahim, yang sangat penyayang. Ya. Dan Rasulullah SAW menerima ajaran dari wahyu dari Allah SWT untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai jalan keselamatan. Karena kasih sayang Allah SWT. Itu saja. Nah. Ya. Nah. Ya, silakan. Menyambung Pak Adib tadi, Allah akan menjadikan
bumi yang baru, galaksi yang baru dengan ampera yang luas dan manusia kembali namanya dihidupkan dalam bentuk sesuai dengan DNA pemahaman dari kita ya dalam Islam tentang kehidupan dunia yang baru itu apakah dalam bentuk fisik sama merasakan merasa lelah, merasa panas dan sebagainya dan dalam bentuk non fisik macam mana pemahaman? Ya, sejauh yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran, berbangkit itu tumbuh kembali, berbangkit sebagai makhluk fisik. Ya. Seperti, ya, ini. Ya, kita diberi kehidupan kembali, hidup, merasakan yang derita, merasakan bahagia, merasakan sakit, merasakan senang, dan lebih daripada yang di dunia ini. Ya. Jadi rasa bahagia kita di akhirat itu kualitasnya lebih tinggi di akhirat itu daripada di dunia. Kalau sekarang ini baru bunga-bunganya. Ya, semuanya sama umurnya. Ya. Cuma yang membedakannya adalah amalnya. Ya. Ya. Amalnya. Jadi yang tentu orang yang selamat, orang yang tentu dia kembali seperti muda. Umurnya sama. Karena sama-sama lahir kembali, ya di akhirat itu serentak. Jadi serentak tumbuhnya kembali dengan umur yang sama. Nah, seperti padi yang disemai itu sama-sama tumbuh dan dia sama-sama tinggi dan sama-sama besar. Seperti itulah kira-kira kita berbangkit di akhirat itu sejauh pemahaman Ahlus Sunnah. Sedangkan kaum filosof dan kaum Mu'tazilah itu yang berbangkit itu hanya roh, jadi tidak jasad. Tidak jasad, hanya roh kita yang berbangkit. Ya. Kita menyambung dari Pak Amin tadi, Pak. Ya. Dengan adanya HP ini, Pak. Ya. Kita sudah melihat di media-media sosial. Ada yang Al-Quran dibaca, dibayar, ada gambar-gambar, gunung, mengalir. Dengan hati kita melihatnya sudah akan bersurga. Nyaman saja kita. Bahkan ada kita melihat itu di media-media sosial itu. Ada bacaan Al-Quran, ada apa. Itu yang sudah merasakan gambaran dari surga. Seperti itu. Mungkin kalau Bapak ada banyak. Ya, jadi maunya? Ya, ada gambaran di surga. Oh. Kata Rasulullah, surga dan neraka itu belum, itu surga itu belum yang sesuatu yang belum pernah dirasakan di dunia ini, belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga. Di tafsir itu ada juga orang zalim tidak beriman minta kebaikan di dunia dia sebentar. Memang ada. Ya. Orang zalim tidak beriman mohon ketika itu minta kembali dia sebentar. Iya. Kenapa siksa? Ya. Jadi sejauh yang ditunjukkan dalam Al-Quran, ya, hari berbangkit itu berbangkit dengan fisik, ya, karena
nanti ada badan, ada kulit, ada muka. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada yang mukanya putih, ada mukanya hitam. Itu kan fisik. Nanti di akhirat sesuai dengan amalnya. Jadi itulah yang menjadi pedoman. Inna fi hadza la balaghan lil qaumi abidin. Ya. Semua yang tersebut itu yang sudah ditetapkan dalam kitab-kitab, khususnya dalam Al-Quran, itu penyampaian, petunjuk yang untuk diikuti oleh kaum-kaum yang menyerahkan diri kepada Allah SWT. Kalau itu diikuti, tentu selamat. Ya. Jadi pilih pemimpin itu yang saleh. Jadi kata isyaratnya seperti itu kan. Ya, karena bumi diwarisi oleh orang-orang yang saleh, yang memilih pemimpin itu ya orang-orang saleh. Cuma kita kan tidak mengamalkan Al-Quran ini. Ya. Milih pemimpin itu tidak melihat saleh atau tidaknya, tapi berapanya, pironya gitu. Nah itu juga penyakit. Ya. Baik, sudah siang, kita cukupkan. Mudah-mudahan kita diingatkan dengan ayat-ayat ini, dan sehingga kita selalu berada dalam petunjuknya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.